Tuhan terambil dari Yohanes, sesuai dengan tema kita. Yohanes 1 ayat 14. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri dan kita baca secara bersama-sama. 2, 3, ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah dimuliakannya, yang menunjukkan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, sempurna kasih karunia dan kebenaran. Amin. 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 Silakan duduk. Iya, ada dua hal yang penting kita perhatikan malam hari ini dari pembacaan kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, firman itu telah menjadi manusia. Dan itulah makanya kita merayakan Natal. Karena firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Kata pertama yang perlu kita perhatikan, firman. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan dari firman. Firman itu bisa mengacu kepada perkataannya Tuhan. Ya. Makanya ketika misalnya para pelayan-pelayan Tuhan berkata seperti ini, para pengkhotbah, para pendeta mengatakan seperti ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Berarti firman yang dimaksud di situ apa? Perkataan. Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya, pakai apa? Pakai apa? Pakai apa? Berfirmanlah Tuhan, katanya. Berarti melalui Firman-Nya. perkataannya. Nah, itu kata firman yang pertama. Tetapi kata firman yang kedua menunjuk kepada pribadinya. Firman yang dimaksud di situ yang kedua tadi yaitu pribadinya Tuhan Yesus sendiri. Nah, jadi ketika dikatakan di situ firman itu telah menjadi manusia, berarti kata firman di situ merujuk kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Jadi Tuhan yang menjadi manusia. Woi, langsung nangkap sih dia. Manusia katanya. Berarti kalau dikatakan firman menjadi manusia, siapa di situ firman? Tuhan. Jadi ketika dikatakan yang pertama tadi, Yakub bergumul dengan seorang laki-laki, manusia toh? Ya. Nah, lalu di ayat berikutnya diperjelas, Yakub bergumul dengan Tuhan lalu dia menang. Berarti laki-laki yang pertama yang dimaksud tadi siapa? Manusia yang pertama tadi yang jenis kelaminnya laki-laki, berarti yang sesungguhnya Yakub bergumul dengan siapa? Dengan Tuhan. Berarti dengan kata lain di sini, dari dulu zaman bangsa Israel, Tuhan sudah seringkali menunjukkan dirinya kepada manusia sebagai manusia. Maka bagi bangsa Israel itu wajar-wajar saja. Bagi kita mungkin tidak masuk akal. Masa sih Tuhan datang ke dunia dan menjadi manusia? Tidak masuk akal. Bagi kita tidak masuk akal. Tetapi dalam konteks bangsa Israel itu lumrah, kalau bahasa kita lumrah, wajar. Lalu dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Tuhan telah menjadi manusia datang ke tengah-tengah dunia ini. Nah, hal yang berikutnya, apakah Tuhan ketika datang ke tengah-tengah dunia ini simsalabim? Halo? Kira-kira simsalabim enggak? Enggak. Simsalabim, abrakadabra. Jadinya. Lalu tiba-tiba tanpa proses persalinan
ada seorang manusia. Ternyata enggak. Tetapi Tuhan melalui proses apa? Sebagaimana wajarnya lahirnya seorang. Halo anak-anak kami, ada di sini yang lahir tanpa melalui rahim ibunya? Ada? Ada nggak? Semua kita ini kan lahir lewat apa? Rahim ibu kita dikandung. Gak ada di sini yang tidak dikandung. Oh, tiba-tiba kita nemu seorang anak lahir dari mana? Walaupun ada dikatakan seperti ini, lahir dari bambu kan. Itu hanya istilah saja. Tetapi sesungguhnya manusia tidak ada lahir dari Bambu. Saya tidak akan berperpanjang dalam poin yang pertama, nanti kalian akan semakin bingung. Ya, yang jelas bahwa Tuhan datang ke dunia ini menjadi manusia, dan proses kelahiran manusia secara wajar juga itu diikuti. Ya, prosesnya itu jadi tidak simsalabim tiba-tiba nongol di satu tempat. Inilah aku Tuhan. Apa buktinya? Dibuat kita diam di antara kita, diam di situ, bukan seperti ini. Diam. Bukan itu maksudnya. Diam di antara kita berarti Tuhan menyertai kita. Tuhan menjaga kita, Tuhan memelihara kita. Amin. Amin. Loh, kalau misalnya ada seorang pengusaha, tadi ada pengusaha ya. Siapa tadi pengusaha? Aldo. Kita doakan Aldo jadi pengusaha. Amin. Ada pengusaha yang sangat terkenal, kita tidak dikenal. Tiba-tiba datang ke tempat ini. Bukan hanya sekedar pengusaha dia, tetapi sultan. Ada di sini sultan? Pengen jadi sultan? Ingin. Bekerja keras. Ya, dia sudah jadi pengusaha, tetapi juga sultan. Kalau dia berdiam diri ada di rumahmu sultan tersebut, senang nggak? Kalau di gereja kita ini ada pengusaha, ada sultan, kita senang nggak? Senang. Oh, senang. Pak Gembala, ayo kita jalan-jalan meeting. Kemana? Iya. Ke Sibolangit. Kan gampang kan? Tetapi tahu nggak? Pribadi yang berdiam di antara umatnya, pribadi yang berdiam diri di antara kita lebih dari pengusaha, lebih dari sultan. Bayangkan, senang nggak? Yang senang coba dong tunjuk tangan. Senang. Makanya nggak usah takut. Dan dia bukan saja di antara kita di tempat ini, tetapi juga dia diam di rumahmu. Diam di mana lagi? Di tempat di mana engkau bekerja. Diam di mana lagi? Di mana engkau bersekolah, di mana engkau studi, di mana usahamu, di mana ladangmu. Sesungguhnya di mana pekerjaanmu, di mana ladangmu, di mana usahamu, dia pun berdiam di situ. Karena apa? Karena dikatakan diam di antara kita. Ya, diam di antara kita bukan saja dalam tubuh kita ini, tetapi di mana kita berada, di mana usaha kita, di mana pekerjaan kita, dia pun ada di situ. Makanya kita kembali ke tema kita. Ada yang dapat tertib acaranya? Kita sama-sama baca yuk. Maka di perayaan Natal ini kita harus bersyukur. Amin. Kenapa kita bersyukur? Karena Tuhan mau diam di antara kita. Seperti apapun latar belakangmu, Tuhan mau berdiam di dalam kehidupan
kehidupanmu, seperti apapun rumah tanggamu, Tuhan mau berdiam diri, berdiam di tengah-tengah keluarga. Amin. Amin. Saya tidak akan panjangkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ya, sedikit firman Tuhan, tetapi menjadi berkat yang sangat banyak, yang melimpah, yang akan engkau bawa di dalam kehidupanmu, di tengah-tengah pekerjaan. Kita angkat pujian kita yang tadi. Merenung kembali kebaikan Tuhan dalam kehidupanmu pribadi. Merenung kebaikan Tuhan di tengah-tengah keluarga. Engkau boleh berdoa, engkau juga boleh berdoa kepada Tuhan dengan bersuara. Saya berikan waktu masing-masing kita 5 menit. Tuhan begitu baik dalam kehidupan. Bayangkan 1 tahun engkau boleh menjalani hari-hari kehidupan. Engkau boleh melakukan pekerjaanmu, engkau boleh melakukan aktivitasmu setiap hari. Itu semua karena kebaikan Tuhan, bukan karena gagah dan perkasamu, bukan karena kekuatanmu. Renungkan bahkan jalan sehingga mereka Tuhan memperoleh pekerjaan. Demikian juga jemaatmu Bapak yang sudah berkeluarga. Bapak berkati seluruh jemaatmu yang sudah berkeluarga, yang hadir maupun yang tidak hadir Bapak di dalam sana. Berkati para orang tua mereka Bapak, Papa dan Mama mereka. Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga lepas keluarga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Terima kasih.